Mungkin kamu masih ingat, Oktober lalu kasus pencurian data NIK dilakukan partai politik akhirnya terkuak. Waktu itu, KPU baru saja merilis ke sistem politik berbasis elektronik yang mereka bangun. Jika kamu anggota partai, status keanggotaanmu akan muncul saat memasukkan NIK-mu di situs KPU ini. Masalahnya adalah banyak orang namanya dicatut, padahal dia tak terafiliasi partai apapun. Yang harus kamu ketahui, kasus manipulasi data NIK ini tak semata dilakukan parpol, tapi kejelasan itu diduga kuat dilakukan KPU sendiri. Ya, KPU, si panitia yang nanti akan jadi penyelenggara hajatan akbar pemilu. Harus kamu ketahui, agar bisa ikut pemilu, parpol harus penuhi 3 persyaratan. Punya 100% kepengurusan DPD di seluruh provinsi, kepengurusan DPC pada 75% kabupaten atau kota di tingkat provinsi. Parpol juga wajib punya anggota minimal 1/1000 dari jumlah penduduk di 75% kabupaten atau kota di provinsi. Keanggotaan ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan kartu tanda anggota atau KTA. Nah, untuk membuktikan itu, selain KTA diperlukan juga salinan KTP atau KK yang nantinya diinput ke Sipol KPU. Sipol dipakai untuk mencegah keanggotaan parpol berpotensi ganda dan tidak memenuhi syarat. Misalnya, orang yang didaftarkan sudah meninggal. Lalu, untuk membuktikan keabsahan keanggotaan itu, maka dilakukan verifikasi faktual dengan turun ke lapangan. Masalahnya, sejak gugatan Partai Garuda di Mahkamah Konstitusi dikabulkan, parpol lolos parliamentary threshold pemilu 2019 tidak lagi harus diverifikasi faktual. Alhasil, proses ini hanya diberlakukan pada partai baru dan partai lama tidak lolos parlemen seperti PSI, Hanu pada tahap kedua. Ini arahnya dibuka lagi, Mas. Jadi, sebelum tanggal 26 November ini, kami mendapatkan arahan dari KPU Provinsi untuk membantu seluruh partai yang tidak ikut faktual agar lolos. Kemudian kami tanya, caranya gimana? Ternyata ada 2 opsi cara kecurangan, Mas. Yang pertama, kecurangan dalam tanda kutip secara legal dan tanda kutip secara ilegal. Yang secara legal ini KPU main mata dengan parpol. Jadi parpol diminta untuk membuat video pengakuan entah dari siapa itu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan anggota partai. Itu yang cara legal, curang legal. Kemudian curang yang ilegal yaitu kami melakukan tanda tangan palsu, Mas, sebanyak lembar kerja agar partai tersebut lolos. Seperti itu, Mas. Jadi di tanggal 8 Desember itu didapat kesimpulan bahwa semua partai yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan itu memenuhi syarat semuanya, Mas, tanpa terkecuali. Proses dugaan manipulasi dokumen dikerjakan di bawah pengawasan Komisioner KPU Provinsi. Dugaan itu terlihat dari surat undangan ini. Kamu bisa melihat dalam surat undangan rapat koordinasi oleh KPU Provinsi ini. Tercantum seluruh ketua KPU Kabupaten Kota diwajibkan membawa printer, kertas, scanner, stempel KPU, dan terminal listrik. Lantas untuk apa sekelas rapat koordinasi saja bawa peralatan selengkap itu? Jadi pada saat itu, setelah di-print, mungkin lembar kerjanya ada banyak, Mas, yang harus ditandatangani. Para komisioner ini bagi tugas untuk membuat tanda tangan palsu, Mas. Seperti itu, Mas. Jadi secara sadar mereka mengetahui dan mengikuti kecurangan ini arahannya seperti itu, Mas. Dua contoh kasus tadi adalah gambaran kecil dari manipulasi kecurangan verifikasi yang diduga dilakukan internal KPU. Mantan Komisioner KPU RI periode 2012 hingga 2017, Haidar Gumai, menyebut pola sama juga terjadi di wilayah lain. Ini membuktikan kecurangan terjadi secara sistemik dan masif. Informasi ini ia dapat setelah mendapat keluhan dari rekan-rekannya Komisioner KPU di daerah. Sebetulnya banyak yang bercerita ke saya, hanya saja mereka tidak mau untuk terbuka. Dan kalau mendapatkan cerita dari mereka, itu ya terjadi di banyak, hampir seluruh wilayah provinsi atau kabupaten kota kita. Nah, jadi sistem aturan sebetulnya sudah ada di sana,
Tetapi kemudian yang dipilih adalah tidak membuka datanya secara cukup sehingga kita bisa mengikuti semua ini dengan rinci. Apakah itu satu kesengajaan dalam rangka untuk menciptakan ruang bisa melakukan manipulasi? Saya tidak tahu persisnya. Yang jelas kami di koalisi, saya secara pribadi mendapatkan banyak informasi dan data bahwa manipulasi itu terjadi. Kalau kita mengikuti dan membaca sejumlah pemberitaan, pengakuan, dan informasi yang masuk kepada kami, polanya serupa. Ketika pola itu serupa dan hampir semua mengatakan ada instruksi berjenjang. Kalau kita bicara berjenjang berarti ada tingkat provinsi dan ada tingkat Republik Indonesia atau KPU Pusat. Maka dari itu tidak salah jika kemudian ketika ini sangat masif, maka ini adalah praktik kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ujung tombak verifikasi parpol adalah KPUD Kabupaten Kota. Dalam sipol KPU, modifikasi data juga hanya bisa dilakukan KPU daerah. Akunnya di kabupaten kota karena yang punya kewenangan untuk MS dan TPS itu kan di kabupaten. Yang jadi pertanyaan berikutnya, siapa memerintahkan mereka melakukan keculasan itu? Pada kasus Partai Gelora yang kita bahas di awal, instruksi manipulasi itu datang dari atas. Kamu bisa lihat dalam dokumen BAP rapat pleno KPUD yang terotentifikasi valid ini, disebutkan mereka diinstruksikan KPU RI melalui KPU Provinsi untuk mengubah status Gelora dari status belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat pada tahap pertama verifikasi faktual. Duh, kacau betul ya? Instruksi itu datangnya dari informasinya dari KPU RI melalui KPU Provinsi. Jadi KPU Provinsinya yang menekan menginstruksikan bahwa partai ini harus di MS-kan. Jadi di kabupaten saya, ketua KPU-nya menelpon ke ketua kabupaten kami, terus juga menelpon ke divisi data dan divisi SDM-nya, komisioner SDM provinsi menelpon ke kabupaten yang divisi SDM. Jadi komisionernya ke masing-masing divisi seperti itu. Begitupun sama dalam kasus arahan membawa printer. Kamu bisa melihat dari kop surat ini, arahan kepada KPUD Kabupaten Kota itu datang dari KPUD Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang verifikasi faktual yang tahap pertama, instruksi itu datang dari ketua KPU Provinsi, Mas. Kemudian yang verifikasi faktual perbedaan ini arahan datang dari divisi teknis KPU Provinsi. Kemudian selang beberapa saat setelah itu saya menghadiri acara nasional yang saat itu dibuka dan dihadiri oleh Hasyim Asyari, Mas. Secara terang-terangan di situ dia menyebut bahwa saya yang akan menanggung dosanya yang kemarin. Dia berkata seperti itu, Mas. Berarti dia sadar dan dia tahu perintah ini. Riak-riak kekhawatiran pengurus KPU daerah manipulasi sistematis ini disikapi oleh KPU Pusat. Kami mendapat rekaman Ketua KPU Pusat Hasyim Asyari yang terdengar seperti menenangkan anak buahnya atas tindakan culas ini. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di tingkat provinsi maupun DPRK. Kalau ada ketua KPU provinsi, ketua KIP provinsi, anggota KPU atau anggota KIP provinsi, kalau memberikan arahan pasti itu dari KPU pusat. Demikian juga teman-teman sekretariat, baik sekretaris, kabak, kasubrek, kalau melakukan sesuatu dengan kegiatan verifikasi partai, ketika ada arahan atau ada instruksi dari Pak Sekjen, itu tidak ada cerita Pak Sekjen jalan sendiri, itu tidak ada. Itu sudah pasti sepengetahuan kami, sudah pasti atas instruksi dari kami anggota KPU. Kami mencoba mengonfirmasi dugaan manipulasi ini kepada KPU Pusat. Oh, itu suara saya. Kenapa saya sampaikan tidak perlu pencaksilat sendiri begini loh. Ini kan organisasi, ada aturannya, ada SOP-nya. Jadi kami berharap semua patuh pada SOP yang sudah ditentukan. Maksud saya tidak pencaksilat sendiri itu begini, Mas. KPU ini karakternya nasional ya, bekerja di seluruh wilayah Indonesia di semua tingkatan. Jadi supaya tidak disalahpahami ketika saya menyatakan ini kalimat ini atau frase ini bukan sekali dua kali, sering saya gunakan. Kami berharap teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, sampai Pantarlih ya, petugas mutakhir daftar pemilih,
itu jangan pencak silat dengan jurusnya sendiri-sendiri, harus sama jurusnya perlakuannya.